warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ayu Ashari Pertiwi, 1904010090. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perlindungan konsumen, yang dimana saya akan menjelaskan pengertian dari konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 1 angka 1, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Contoh konsumen dalam bidang jasa seperti pengacara. Orang biasanya terlibat suatu kasus atau masalah di pengadilan, biasanya memerlukan jasa pengacara untuk memberikan bantuan hukum, mendampingi dan mewakili mereka dalam penanganan kasus yang dihadapi. Contoh lain kayak pelanggan tukang cukur, biasanya kebanyakan dari kaum laki-laki, mereka pasti membutuhkan layanan jasa tukang cukur untuk memotong rambut. Contoh konsumen dalam bidang barang seperti orang yang membeli atau memakai barang yang dibeli. Contohnya seseorang membeli tas, kayak saya pribadi, saya membeli tas kayak sepatu atau pakaian, lalu menggunakan di dalam materi perlindungan konsumen juga membahas dasar hukum perlindungan konsumen, yang dimana yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari hukum perlindungan konsumen, yaitu merupakan cabang dari hukum ekonomi. Nah, alasannya permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan barang atau jasa. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia itu memiliki dasar hukum yang pasti. Perlindungan terhadap hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seseorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 ayat pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 dan pasal 33, dan terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian dari perlindungan konsumen, yang dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun pasal 1 ayat 1 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, kepastian hukum untuk melindungi hak konsumen yang terkuat melalui undang-undang khusus memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan pasal yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Nah, selanjutnya dalam materi perlindungan konsumen dibahas juga asas dan tujuan perlindungan konsumen. Nah, yang dimana yang pertama saya akan menjelaskan asas dari perlindungan konsumen yang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 2 ada 5 asas perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat, yang dimana asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
Yang kedua, asas keadilan, yang dimana asas ini yang dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan, yang dimana asas ini yang dimaksud untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku konsumen, usaha dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual konsumen. Yang keempat, ada asas keamanan dan keselamatan konsumen, yang dimana asas ini untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas yang terakhir, asas kepastian hukum. Nah, asas ini yang dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Yang kedua, tujuan perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas barang atau jasa. Adapun hak dan kewajiban konsumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan hak dari konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dari jaminan barang atau jasa. Yang kedua, saya akan menjelaskan kewajiban dari konsumen. Sesuai dengan pasal 5 ayat pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban adalah kayak membaca atau mengikuti petunjuk informasi, beriktikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa. Materi perlindungan konsumen juga membahas tentang hak dan kewajiban produsen terhadap konsumen. Yang pertama, hak produsen atau pelaku usaha atau kayak wirausahaan, kayak hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Hak untuk mendapat perlindungan konsumen, hak melakukan pembelaan diri, hak untuk merehabilitasi nama baik, hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, kewajiban dari produsen. Kewajiban dari produsen, yang pertama, memberikan informasi yang benar, jujur, jelas mengenai kondisi jaminan barang. Yang kedua, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang ketiga, menjamin
mutu barang atau jasa yang diproduksi atau yang diperdagangkan. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang terakhir itu memberikan kompensasi atau kayak ganti rugi. Selanjutnya perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha, seperti pelaku usaha itu dilarang menawarkan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan atau iklan atau promosi atas penawaran jasa tersebut. Tidak membuat perjanjian atas pengikatan jasa tersebut. Dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang terdapat dalam pasal 8. Itulah penjelasan saya mengenai materi perlindungan konsumen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.